Pada tahun 1917, Partai Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin berhasil menggulingkan pemerintahan Rusia. Peristiwa ini dikenal sebagai Revolusi Oktober. Hal ini lantas menginisiasi terbentuknya Uni Soviet, negara komunis pertama di dunia. Dari sinilah komunisme akan semakin berkembang pesat. Bahkan di akhir tahun 1970-an, hampir setengah dari wilayah dunia ini dikuasai oleh komunisme. Tapi, apakah itu komunisme? Dan bagaimana ideologi ini akhirnya bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia? Untuk memahaminya, kita harus flashback terlebih dahulu ke akhir abad 18 hingga awal 19 di Eropa Barat. Pada zaman ini, kegiatan produksi di Eropa Barat sebagian besar masih berupa industri rumahan. Namun, setelah hadirnya teknologi mesin uap yang membawa Eropa menuju era revolusi industri, di mana skala produksi yang tadinya kecil sekarang menjadi lebih masif. Revolusi industri ini membawa kemajuan di banyak sektor, mulai dari peningkatan produksi pertanian sehingga membuat bahan pangan menjadi lebih murah. Kemudian munculnya banyak pabrik-pabrik besar yang menyerap banyak tenaga kerja dan buruh. Namun, di sisi lain, masyarakat Eropa telah mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme, yakni kepemilikan pribadi atas suatu aset atau alat produksi. Maka dari itu, pabrik, lahan, tambang, maupun alat industri lainnya hanya akan dimiliki oleh perorangan atau golongan tertentu saja. Akibatnya, terjadi kesenjangan ekonomi antara para pemilik pabrik atau pemodal yang dikenal sebagai kaum bourgeois dengan kaum para pekerja dan buruh yang dikenal sebagai kaum proletar, di mana kaum bourgeois banyak yang berlaku sewenang-wenang terhadap kaum pekerja, mulai dari memberlakukan jam kerja yang tidak masuk akal hingga upah yang sangat rendah. Sistem kapitalisme inilah yang kemudian dinilai menjadikan si kaya makin kaya dan si miskin makin miskin. Hingga pada tahun 1848 muncul dua tokoh yang mengkritik sistem kapitalisme ini. Mereka adalah Karl Marx dan Friedrich Engels. Mereka menulis sebuah buku yang berjudul Manifesto Komunis. Dalam buku ini, mereka menjelaskan jika sistem kapitalisme yang tidak adil selama ini yang berakibat kepada kemiskinan, penyakit, dan kelaparan bagi kaum pekerja. Sehingga mereka mencetuskan suatu pemikiran yang dapat mengatasi hal ini, yakni komunisme. Komunisme sendiri merupakan konsep ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan bersama atas alat produksi dan akan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Sehingga semua aset produksi, baik yang kecil maupun besar, akan dikuasai oleh pemerintah dan akan digunakan untuk mewujudkan kemakmuran bersama. Menurut mereka, kapitalisme yang bertahan selama ini terjadi akibat ketakutan palsu, ketika tanpa sadar mereka yang lemah akan selalu menuruti kemauan kelompok yang lebih dominan. Namun, mereka juga yakin jika suatu saat kapitalisme akan runtuh, di mana kaum proletar akan bergerak bersama untuk menggulingkan kapitalisme. Dan benar saja, setelah kematian Marx pada 1883 dan Engels pada 1895, revolusi yang diprediksi itu benaran terjadi. Namun, bukan di Eropa Barat yang merupakan target kritik mereka, melainkan terjadi di Eropa Timur dengan
lahirnya negara Uni Soviet.